Dan dialog kita kali ini mengangkat tema mengapa Indonesia butuh bank emas. Dan untuk mengupas lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan ekonom Wijayanto Samirin melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Wijan. Selamat pagi, Mbak Francisca. Apa kabar? Iya ya, kabar baik. Gimana kabarnya di sana Pak? Sehat ya? Alhamdulillah, super. Iya, kemarin ada kabar gembira ini ya, tampaknya menjadi sejarah baru bagi Indonesia untuk pertama kalinya berdiri Bank Emas di Indonesia. Nah, pertanyaannya sesuai tema, mengapa sih Indonesia butuh bank emas, Pak Wijan? Jadi begini, emas adalah alternatif investasi yang solid ya, yang bisa membantu stabilitas. Ini lebih solid daripada US dollar sekalipun. Dan kita punya potensi emas yang luar biasa. Kalau ini bisa dibangunkan dari tidur, maka ini akan memperkuat reserve kita, reserve emas yang akan memperkuat makro ekonomi kita. Sekarang ini BI kan baru punya 78 ton reserve. Padahal emas batangan yang dipegang oleh masyarakat barangkali bisa 200 400 ton gitu ya. Kemudian emas yang dalam bentuk non batangan yang ada di tangan masyarakat di rumah-rumah barangkali total bisa ratusan ton gitu ya. Nah, selama ini aset-aset itu betul-betul tidur. Kalau ini bisa difasilitasi dengan berdirinya bank emas, sehingga dia bisa menjadi aset yang bangun, begitu ya, maka ini bisa dipergunakan untuk memperkuat makroekonomi kita. Jadi posisi ini akan lebih kuat emas itu daripada US dollar sekalipun. Kita ingat kasus seperti di Inggris misalnya. Di sana bank emas itu sudah sangat maju, bahkan mereka punya asosiasi bullion bank begitu. Pada saat bank sentral membutuhkan dukungan reserve, bank sentral justru meminjam emas melalui sertifikat kepemilikan ke asosiasi tersebut, dan ini dimanfaatkan untuk membackup pound sterling ketika ada serangan waktu itu. Hal yang sama bisa juga kita lakukan di Indonesia, begitu Mbak Francisca. Baik, tentunya ini dengan harapan untuk memperkuat ekonomi pastinya. Nah, ini tampaknya juga menjadi hal yang positif begitu ya, karena IHSG berakhir di zona hijau nih pada penutupan perdagangan saham Rabu sore kemarin, usai Presiden Prabowo meresmikan layanan bank emas ini. Nah, apakah memang ini menjadi katalis positif bagi ekonomi kita, Pak? Terkait kinerja indeks harga saham gabungan beberapa hari terakhir, saya rasa sangat dipengaruhi oleh kondisi global, tapi juga sangat dipengaruhi dengan beredarnya rumor terkait Danantara, isu penarikan dana dari Bank Himbara dan lain sebagainya, yang alhamdulillah akhirnya mulai melandai gitu ya. Nah, disinilah mulai muncul momentum bagi saham bank-bank Himbara untuk kembali rebound sehingga indeks juga menguat. Kalau terkait dengan bank emas ini, saya rasa potensinya, benefitnya itu sudah di price in sejak lama. Ketika pemerintah mengeluarkan regulasi, kemudian sudah mulai jelas Pegadaian, BSI akan muncul sebagai pemain utama di titik awal ini. Saya rasa itu sudah di price in semuanya. Memang ketika ini betul-betul digelontorkan, masyarakat merasa happy gitu ya, khususnya investor, karena apa yang di price in itu benar-benar terrealisir. Dan kita tidak boleh menafikan bahwa dampak dari bank emas ini seringkali indirect kepada real sector. Karena ini akan mendorong makroekonomi yang lebih stabil, nilai tukar uang yang lebih stabil, inflasi yang lebih terkendali, sehingga real sector akan bertumbuh lebih bagus, lebih positif, ujung-ujungnya ke indeks harga saham gabungan. Berarti memang secara garis besar bisa disimpulkan sebenarnya memang Indonesia saat ini butuh bank emas. Nah, cuman apakah ini memang sesuai dengan ekspektasi pasar kira-kira? Ya, saya rasa justru pemerintah harus meluncurkan ini dan mengelola ini secara hati-hati.
jangan sampai ada permasalahan di awal sehingga trust terhadap bullion bank ini kemudian runtuh, mengembalikannya akan sangat sulit. Dan saya rasa apa yang dilakukan pemerintah sudah tepat, digelontorkan dua pemain dulu, BSI kemudian Pegadaian, sebelum akhirnya nanti setelah mekanisme regulasi institusinya betul-betul bisa berjalan dengan baik, kustodinya bisa berjalan dengan baik, kemungkinan dibuka untuk bullion bank yang lain. Saya rasa langkah ini sudah sesuai dengan harapan dan sudah tepat. Ya, nah ini kan Rabu kemarin IHSG ditutup naik tipis nih sebesar 19.090 poin ke 0,29% ke posisi 6.606,178. Nah, apakah ini memang menandakan kalau IHSG sudah berada di level support yang kuat dan siap mengalami reversal nih, Pak Wijan? Saya rasa kalau kita ingin melihat tren ke depan, kita harus melihat apa yang terjadi dalam 6 bulan, 1 tahun terakhir gitu ya. Jadi apa yang kita lihat sehari, 2 hari, seminggu kemarin, menurut saya bukan merupakan indikasi apapun terkait perilaku indeks saham gabungan ini ke depannya. Ya, itu sesuatu yang melegakan, tapi saya rasa ini bukan merupakan salah satu parameter yang kemudian kita dengan sangat confidence mengatakan bahwa reversal itu akan segera terjadi. Karena faktanya apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Eropa, Ukraine, segala macam, kebijakan Trump, Putin, Xi Jinping, kemudian pemimpin Eropa, ini kan masih sangat dinamis gitu ya. Padahal apa yang akhirnya merupakan kesepakatan mereka itu akan sangat mempengaruhi ekonomi global yang ujung-ujungnya berpengaruh ke Indonesia. Ya, ini kan berarti tampaknya peluncuran Bank Emas kemarin ini sebenarnya bukanlah katalis positif untuk jangka pendek sebenarnya ya, tidak serta-merta bahwa IHSG ini markir di zona hijau ini karena memang dengan peluncuran Bank Emas ini. Tapi apakah Bank Emas ini bisa menjadi katalis positif untuk jangka panjang begitu untuk emiten yang memiliki exposure pada emas, Pak Wijan? Oh, sangat. Sebelum ke sana ya, bayangkan selama ini emas-emas itu tidur, tidak bisa digunakan untuk apapun, dijaminkan juga sulit. Tiba-tiba emas yang selama ini tidur bisa ditaruh di bank emas, kemudian bank emas mengeluarkan sertifikat digital atau sertifikat fisik, yang sertifikat fisik atau digital ini bisa digunakan untuk mendorong aktivitas bisnis, bisa dijaminkan, bisa dijual belikan, gitu ya. Jadi ini akan merupakan dorongan yang sangat positif. Kemudian yang kedua, Indonesia sendiri adalah produsen emas yang selama ini memproduksi satu hal yang menantang, menjualnya juga kadang-kadang tidak mudah ketika harga emas naik turun. Sebenarnya bukan emas yang naik turun, tapi US dollar dan rupiahnya yang naik turun terhadap emas. Jadi ketika ada bullion bank, ada demand yang pasti terkait kebutuhan emas ini, sehingga para produsen juga bisa memproduksi dengan lebih confidence. Bahkan sekarang ini kan kita memproduksi kira-kira 120 ton emas per tahun. Separohnya itu masih menggunakan smelter di luar negeri. Saya rasa ketika ada demand yang pasti, ada bank emas ini, maka memindah smelter ke dalam negeri merupakan sesuatu yang akan sangat menguntungkan. Jadi bagi produsen emas, perusahaan tambang, smelter ini good news. Bagi pemilik emas ini juga merupakan berita bagus. Yang tidak kalah menarik adalah dari sisi makroekonomi. Saya ingin mengupas lebih mendalam sedikit. Ya. Sekarang ini rupiah kan posisinya agak fragile gitu ya. Tapi kemarin ada kebijakan terkait DHE, dana hasil ekspor 100% harus taruh Indonesia 1 tahun gitu ya. Ini langkah bagus. Dan kemudian bank emas ini merupakan langkah pelengkap gitu ya. Karena tiba-tiba jumlah emas yang bisa dimobilisasi untuk reserve itu melejit dari hanya 78 ton yang di tangan BI, sekarang menurut Pak Erick Thohir ada tambahan 201 ton gitu ya. Dan menurut saya ketika yang ada di tangan masyarakat digabungkan bisa lebih banyak lagi begitu. Nah, emiten-emiten yang akan mendapatkan benefit dari ini ya tentunya emiten yang menjalankan bisnis bullion bank ini. BSI misalnya. Kemudian emiten yang memproduksi emas, misalnya Antam gitu ya.
Nah, ini merupakan dua emiten yang paling diuntungkan secara langsung atas berdirinya Bank Emas ini, Mbak Francisca. Iya, itu emiten yang perlu diperhatikan begitu ya, yang pasti itu akan berdampak langsung tentunya dengan adanya peluncuran Bank Emas ini. Nah, Pak Wijan, ini kan Bank Emas bakal menjadi katalis positif sebenarnya begitu ya, dan dikabarkan bisa mampu menarik investor emas. Nah, mungkinkah investor akan beralih sepenuhnya dari instrumen saham, obligasi, atau kripto ke emas begitu? Apakah mungkin seperti itu? Ya, investor itu kan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ya. Mereka punya time horizon investment yang berbeda-beda, mereka punya ekspektasi return yang berbeda-beda, mereka punya appetite terhadap risiko yang berbeda-beda. Jadi pasti ada yang tertarik masuk emas, tetapi bukan berarti kemudian yang lain-lain tidak menarik. Bahkan investor yang bijak akan menganggap emas sebagai portfolio saja. Karena kalau kita berbicara return, naruh di emas pasti return-nya lebih rendah daripada naruh di tempat lain karena risikonya juga lebih rendah begitu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan adanya masif migrasi gitu ya. Dan apapun itu jumlah emas di Indonesia kan sebenarnya juga tidak banyak gitu ya. Taruhlah pakai angkanya Pak Erick Thohir ada 201 ton emas gitu ya, mungkin mayoritas tidak berniat untuk mentransaksikan, akan tetap keep yang ditransaksikan sekian persen, nilainya tidak seberapa jika kita bandingkan dengan kapitalisasi pasar saham kita, tidak seberapa jika dibandingkan dengan jumlah pasar SBN kita. Berarti tidak perlu khawatir nanti akan ada kemungkinan migrasi besar-besaran ke investasi emas begitu ya, karena ini emas hanya dianggap sebagai portfolio saja. Nah, tapi di tengah volatilitas di pasar global yang terjadi saat ini, emas kan selalu dianggap menjadi safe haven begitu ya. Nah, dengan kehadiran Bank Emas di Indonesia ini kira-kira prospek kedepannya seperti apa? Saya rasa ini prospeknya positif. Tadi kita sudah membahas sebagai alternatif investasi. Yang paling penting adalah posisi untuk menstabilkan makroekonomi kita. Karena tadi saya sudah singgung di depan, emas ini posisinya lebih kuat daripada US dollar. Bahkan US dollar pun pemerintah Amerika sekarang juga sedang ngumpulin US dollar untuk memperkuat posisi financial dan makroekonomi mereka. Gitu. Bahkan ada sempat terbetik ide untuk melakukan revaluasi harga emas gitu ya. Karena semakin banyak emas yang di sana dipegang oleh Treasury, kalau Indonesia oleh Bank Sentral, semakin banyak emas yang dipegang oleh Treasury, maka ini bisa dideploy untuk menstabilkan US dollar. Sama dengan di Indonesia, semakin banyak emas yang bisa dideploy oleh Bank Indonesia, baik yang dimiliki langsung maupun yang dimiliki oleh pihak lain tapi bisa dipinjam, ini akan memperkuat posisi rupiah. Iya, prospek kedepannya akan menjadi sangat positif tentunya jika pengelolaannya juga positif begitu ya. Nah, Iya. kira-kira nih untuk regulasi pemerintah, apakah sudah cukup untuk mendukung pengelolaan cadangan emas ini, Pak Wijan? Ya, karena ini hal baru, regulasi saja tidak cukup, tapi juga institusi, tapi juga implementasi dari regulasi itu. Makanya karena situasinya kita mendayung sambil membangun perahu gitu ya. Jadi pada saat yang bersamaan regulasi diperbaiki, institusi diperbaiki, kemudian implementasi di lapangan juga dijalankan dengan GCG yang solid gitu ya. Kemudian setelah semuanya jalan bagus, baru melakukan ekspansi gitu ya. Kalau ekspansi terlalu awal, saya khawatir ada permasalahan sehingga reputasi industri yang sangat potensial ini justru terganggu. Nah, pemerintah dalam hal ini otoritas keuangan itu harus betul-betul mengantisipasi beberapa potensi fraud. Potensi fraud yang mungkin dan ini terjadi beberapa kali di negara lain adalah yang pertama emas palsu. Jadi bagaimana diyakinkan emas yang ada dalam kastodi itu adalah emas-emas yang sesuai standar. Ini pun di Amerika juga sekarang sedang diperdebatkan kan, apakah emas milik Treasury yang ada di Fort Knox, Kentucky itu jumlahnya memadai, apakah itu emas asli dan lain sebagainya. Trump pun masih mendorong untuk ada review terkait itu. Jadi yang pertama masalah emas asli atau palsu. Yang kedua adalah karena nanti akan diterbitkan sertifikat kepemilikan emas yang kalau bisa sertifikatnya itu digital,
Jadi pengawasan terhadap potensi sertifikat palsu, kemudian sertifikat digital palsu, ini harus solid juga gitu. Jadi cyber security-nya harus mumpuni untuk mengawal industri ini. Iya, ini yang perlu diperhatikan begitu ya, ada potensi fraud juga ternyata di sana ya, dan juga ini dikhawatirkan akan ada sertifikat digital palsu. Nah, ini juga yang salah satu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah karena kan mengingat memang literasi digital untuk masyarakat Indonesia sendiri sebenarnya masih minim. Nah, ini bagaimana nih seharusnya antisipasi pemerintah? Nah, saya rasa beberapa hal yang harus dilakukan. Tapi sebelum ke sana ya, ekonomi konvensional, uang pun kan juga banyak yang palsu. Kripto juga banyak yang palsu. Jadi isu pemalsuan ini, nah, saham obligasi juga banyak yang palsu. Jadi isu pemalsuan ini sebenarnya isu lama. Tapi kita sekarang sedang membicarakan isu lama untuk barang baru, untuk produk baru. Apa itu bullion bank, begitu. Nah, pertanyaan yang kedua tadi apa? Saya nggak dengar Bagaimana tadi. antisipasinya karena dengan adanya literasi yang rendah saat Oh, ini terkait digital mungkin bisa diberikan solusi untuk antisipasi bagi pemerintah ke ya, depannya? ya. Apa yang dilakukan pemerintah lengkap, bagus, itu membantu. Tetapi tanpa pemahaman masyarakat yang memadai, ini juga tidak akan berfungsi dengan baik. Sama saja, pemerintah menyiapkan jalan yang mulus, mewajibkan pengendara motor pakai helm, motor dicek, remnya bagus, dan lain sebagainya. Tapi kalau pengemudinya ngawur, tidak paham bagaimana mengemudikan motor yang baik, kecelakaan juga sangat mungkin akan terjadi. Jadi dalam konteks ini, literasi, edukasi kepada masyarakat itu harus dilakukan. Ini saat yang tepat sebelum bank emas ini menjadi satu alternatif investasi yang populer dan dimanfaatkan secara massal oleh masyarakat. Kita harus belajar apa yang terjadi di pinjol gitu ya. Ada begitu banyak eh, misunderstanding di kalangan masyarakat sehingga mereka justru menjadi korban gitu. Di sini jangan sampai hal yang sama terjadi karena sudah ada begitu banyak pembelajaran di masa lalu dan kita harus bijak, pemerintah harus bijak dengan memanfaatkan apa yang terjadi di masa lalu sebagai pembelajaran sehingga ini tidak terjadi di bullion bank. Baik, Pak Wijan, kalau misalnya kita menyoroti terkait potensi fraud tadi ya, terkait adanya emas palsu, dan ini kan merupakan salah satu resiko yang terbesar, di mana nantinya bisa jadi ketidakmampuan bank emas dalam menyediakan stok emas fisik, karena untuk memenuhi permintaan yang cukup tinggi begitu. Apakah diperlukan mungkin pengawasan dari pihak independen begitu, selain dari pemerintah untuk bisa memantau hal ini, kira-kira seperti apa pendapatnya Pak Wijan nih? Jadi mekanisme normal saja seperti yang terjadi di bank gitu ya. Ada internal audit, kemudian ada kalau di pasar modal ada KSEI, kemudian ada lembaga pengawasnya begitu. Yang normal saja seperti apa yang sekarang ini sudah diterapkan di berbagai industri, khususnya industri keuangan. Tapi terkait tadi masalah bank emas tidak bisa menyiapkan emas fisik yang diperlukan, sebenarnya itu bukan suatu hal yang perlu dikhawatirkan karena sertifikat yang dikeluarkan oleh bank itu sesuai dengan emas yang dimiliki. Jadi kalau Mbak Francisca punya 1 kilo gitu ya, kemudian dititipkan di kastodi suatu bank, taruhlah BSI begitu ya, BSI akan mengeluarkan sertifikat 1 kilogram gitu. Jadi apa yang tertulis dalam sertifikat itu sama dengan yang dimiliki. Kalau masalah ada yang ingin membeli emas lebih banyak gitu ya, nanti market mekanisme yang akan berjalan di situ. Ketika banyak demand, harga emas akan naik dan pasti demand itu akan tereduksi atau direm dengan sendirinya oleh mekanisme pasar. Tapi memang saya memprediksi nanti akan cukup banyak kebutuhan akan emas ini dan produsen emas seperti Antam, Freeport itu akan sangat diuntungkan dengan situasi ini. Bayangkan tiba-tiba ada alternatif investasi emas yang aman, solid. Tapi permasalahan emas ini kan investasi yang mati, tidak bisa diapa-apakan. Tapi tiba-tiba emas ini bisa hidup, bisa dijaminkan, bisa diperjualbelikan, bisa dipertukarkan karena dikeluarkan sertifikat emas
yang ini merupakan sesuatu yang legal yang diawasi oleh otoritas keuangan dengan sangat proper. Ya, baik, berarti ini kan intinya investasi emas itu akan semakin berkilau begitu ya ke depannya. Nah, Nah, ya. apakah benar seperti itu? Akan semakin berkilau ini menarik investor emas semakin banyak, dan kalaupun memang seperti itu, kira-kira untuk seorang investor yang ingin menanamkan investasinya di emas tentunya, dan apalagi dengan adanya peluncuran bank emas ini, apa saja yang perlu diperhatikan? Mungkin jangka pendek bahkan jangka panjangnya. Ya, saya rasa alternatif investasi emas ini perlu dimasukkan dalam portfolio investasi mereka sebagai satu alternatif daripada aset dalam bentuk US dollar. Kenapa? Karena ini jauh lebih aman dari US dollar dan mencari emas itu memperkuat ekonomi kita. Kalau kita mencari US dollar atau aset dalam bentuk US dollar, treasury bond dan sebagainya, itu sebenarnya kita sedang memperlemah ekonomi kita. Jadi fokus ke emas daripada ke US dollar. Kemudian apa? Ya, tidak ada sesuatu yang perlu untuk terlalu dikhawatirkan karena nilai emas itu sendiri sifatnya intrinsik ada dalam fisik emas itu sendiri. Jadi selama emas itu fisiknya ada, selama sertifikat di tangan dan ini sertifikat yang benar bukan sertifikat palsu, hak atas emas itu eh, secure dan nilainya stabil. Saya rasa tidak perlu terlalu banyak hal harus dikhawatirkan, tapi dalam konteks ini pemerintah, otoritas jasa keuangan harus melakukan edukasi yang proper kepada publik supaya mereka tidak mempunyai pandangan yang salah, over expectation tentang investasi di sektor ini. Salah satunya misalnya begini, saya nabung emas 1 ton, 1 kilo, 1 ton nggak realistis ya. Kemudian setelah 10 tahun kok tetap tercatat 1 kilo ya. Hmm. Tapi yang perlu dilihat adalah kita melihat nilai investasi ini bukan dalam berat atau massa emasnya, tapi kita melihat dalam US dollar atau rupiahnya harga emas itu. Jadi return yang diperoleh oleh investor emas adalah bukan apresiasi harga emas, tapi penurunan US dollar atau rupiah terhadap harga emas yang selama ini kita lihat selalu stabil. Jadi logika ini juga harus dipahami oleh investor. Jangan sampai berharap naruh 1 kilo kemudian setelah 1 tahun jadi 1,05 kilogram begitu. Jadi Ya. bukan seperti itu. Baik, kalau misalnya bisa kami simpulkan, berarti intinya adalah fokus ke emas karena tentunya ini lebih secure dibandingkan USD, dan tentunya perlu ada edukasi dari pemerintah begitu ya untuk bisa memperkuat harapan masyarakat ini terkait bagaimana berinvestasi pada emas, dan tentunya keamanan dan juga pengawasan itu penting dalam bank emas untuk mengelola cadangan devisa emas. Terima kasih Pak Wijayanto atas insight-nya. Tentunya ini bisa memberikan pencerahan begitu ya bagaimana nantinya para investor termasuk sahabat kabar bursa yang mungkin lagi menimbang-nimbang nih ya untuk bisa investasi di emas. Kita akan berbincang lagi di dialog selanjutnya ya Pak Wijayanto. Terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih banyak Mbak Francisca.